di tengah retakan mendalam politik Amerika. Antara bayang-bayang Trump yang masih membekas dan kerinduan akan harapan seperti era Obama, muncullah Zohran Mamdani, seorang muslim imigran dan sosialis yang mencalonkan diri sebagai wali kota New York, kota paling kompleks di negeri ini. Dukungan rakyat kecil mengalir deras, namun tekanan elit partai, kampanye hitam, dan ketakutan lama tentang identitas dan ideologi terus menghantam dari segala arah. Ketika simbol harapan mulai berubah menjadi target kekuasaan lama, pertanyaan tak terelakkan pun menggantung di udara. Mampukah suara rakyat benar-benar menembus tembok kekuasaan Amerika yang selama ini hanya bisa diguncang, tapi tak pernah roboh? Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Zohran Mamdani, muslim berusia 33 tahun, hampir dipastikan menjadi kandidat wali kota New York dari Partai Demokrat. We made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. Pemirsa, kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi komunitas muslim di Amerika Serikat dan menandai kebangkitan politik pro-Palestina di New York. Posisi Mamdani semakin menguat setelah Cuomo mengakui kekalahan dan memberi selamat atas kemenangan yang disebutnya sulit terkejar. Diketahui Mamdani dikenal lantang mengkritik agresi Israel di Gaza dan mendukung gerakan boikot serta sanksi terhadap entitas yang berafiliasi dengan Israel. Bahkan Mamdani pernah menegaskan akan menangkap Perdana Menteri Israel jika berkunjung ke New York. Zohran Mamdani tidak lahir dari nama besar, bukan keturunan dinasti politik, dan tidak pernah menjadi wajah utama dalam iklan kampanye nasional. Namun, di sebuah sudut kecil di Astoria, Queens, tempat para imigran bertahan di antara apartemen tua dan toko halal yang nyaris tidak berubah sejak tahun 90-an. Nama Mamdani mulai bergema bukan karena kekuasaan, melainkan karena keberanian. Lahir dari pasangan muslim asal India yang dahulu tinggal di Uganda, Zohran tumbuh dalam keluarga yang memahami makna keterasingan dan ketahanan. Ibunya, artis dan penyiar Mira Neer, mengajarkannya tentang kekuatan narasi dan pentingnya bersuara. Ayahnya, seorang ekonom, menanamkan kepekaan sosial yang kemudian menjelma menjadi fondasi perjuangan politiknya. Masa kecil Zohran bukan masa kecil yang lapang dalam ukuran Amerika, namun ia tumbuh dengan mata terbuka dan telinga yang peka terhadap keadilan atau kekurangannya. Di sekolah umum New York, Mamdani merasakan langsung ketimpangan yang selama ini hanya jadi statistik dalam laporan pemerintah. Ia melihat bagaimana murid kulit hitam dan Latin diperlakukan berbeda oleh sistem. Ia mendengar keluhan ibunya soal harga sewa yang terus melonjak dan melihat tetangga mereka, seorang janda asal Suriah, dipaksa keluar dari rumah yang telah ditinggalinya selama 2 dekade karena gentrifikasi. Ketidakadilan ini tidak hanya membuat Mamdani marah, tetapi juga menumbuhkan tekad untuk melawannya. Zohran pertama kali dikenal publik saat aktif sebagai organizer di organisasi Housing Justice for All, gerakan yang memperjuangkan hak hunian layak bagi warga miskin dan pekerja, KOTA. Ia turun ke jalan, mengetuk pintu rumah demi rumah, membagikan selebaran, dan berbicara langsung dengan warga tentang isu-isu yang seringkali dianggap terlalu teknis atau terlalu jauh oleh politisi papan atas. Tapi tidak bagi Mamdani. Politik adalah sesuatu yang harus menyentuh lantai apartemen paling bawah. Ketika pada tahun 2020 ia mencalonkan diri sebagai anggota Majelis Negara bagian New York dan menang, banyak yang menganggapnya kejutan. Ia menumbangkan petahana yang sudah lama menjabat tanpa dukungan dari tokoh-tokoh besar partai. Tapi kemenangannya bukan karena kebetulan. Ia membawa suara komunitas yang selama ini dibisukan, para pengungsi, buruh migran, sopir taksi yang berutang puluhan ribu dolar karena sistem lisensi yang tak adil, serta generasi muda muslim yang selama 2 dekade hidup di bawah bayang-bayang Islamofobia pasca tragedi 9/11.
Ketika ditanya oleh New York Magazine tentang mengapa ia berani melawan arus dalam sistem yang begitu mapan, Zoran menjawab dengan tenang, "Saya tidak bisa menunggu lagi. Terlalu banyak orang yang menunggu keadilan, dan terlalu sedikit politisi yang berjalan ke arah mereka." Pernyataannya menyentuh banyak orang, terutama generasi milenial dan Gen Z yang mulai muak dengan retorika kosong dari para elit partai. Namun, keputusannya mencalonkan diri sebagai wali kota New York City, kota terbesar dan paling kompleks secara politik di Amerika, bukanlah lompatan ringan. Banyak yang memandangnya naif. Bahkan, sebagian rekan dari Partai Demokrat sendiri menganggap langkahnya prematur. Tapi Mamdani, dengan retorika yang tajam dan keyakinan yang keras kepala, tahu bahwa waktunya telah tiba. "Ibu saya dulu datang ke negara ini dengan satu koper dan banyak ketakutan," katanya dalam sebuah video kampanye yang viral di TikTok. "Hari ini, saya berdiri di sini, mencalonkan diri sebagai wali kota-kota yang memberinya kehidupan baru. Jika itu bukan demokrasi, saya tidak tahu apa lagi." Video tersebut ditonton lebih dari 2 juta kali hanya dalam 3 hari. Komentar-komentar mengalir. Sebagian besar dari para imigran, Muslim muda, dan warga biasa yang selama ini merasa tidak terlihat. Akhirnya, seseorang yang paham, tulis seorang pengguna dengan avatar bendera Palestina. Dia bukan hanya bicara, dia mendengarkan. Tak bisa dimungkiri, pencalonan Mamdani memunculkan ketegangan baru dalam dinamika politik New York. Ia bukan kandidat moderat, ia seorang sosialis. Terang-terangan, ia mendukung penghapusan ICE, pajak kekayaan bagi miliarder, serta penghapusan utang mahasiswa. Posisi-posisi ini membuatnya dicintai dan dibenci dalam ukuran yang sama. Namun justru karena ketegasan itulah ia mendapat tempat di hati banyak warga. Ketika diwawancarai oleh The Nation, Mamdani menekankan bahwa sosialisme yang ia bawa bukanlah ide utopis, tapi jawaban atas ketimpangan sistemik yang sudah terlalu lama dibiarkan. Apakah tidak masuk akal jika seseorang bisa tinggal di rumah tanpa takut diusir? Atau memiliki pekerjaan dengan upah layak? Atau mengakses layanan kesehatan tanpa bangkrut? Ini bukan mimpi. Ini seharusnya jadi standar, ujarnya. New York bukan kota yang mudah ditaklukkan. Ia adalah labirin dari kelas, ras, bahasa, dan sejarah panjang pertarungan ideologi. Namun Mamdani datang bukan untuk menaklukkan. Ia datang untuk mendengarkan, berbicara, dan yang paling penting membuat orang percaya bahwa politik bisa menjadi sesuatu yang membebaskan, bukan membebani. Saat konferensi pers pertama pencalonannya diadakan di depan Balai Kota Dengen Soraton, kamera dan ratusan warga yang hadir, Mamdani menyebutkan kutipan dari ayahnya, "Jangan pernah takut pada panggung besar, kalau kau datang dengan hati kecil yang jujur." Kata-kata itu menjadi pembuka kampanyenya, dan mungkin juga babak baru bagi kota yang selalu menjadi pusat segalanya di Amerika: kebebasan, kekacauan, dan kemungkinan. Di akhir pidatonya, ia mengangkat tangan dan bertanya kepada kerumunan, apakah New York siap untuk pemimpin dari rakyat, bukan dari sumbangan kampanye jutaan dolar? Jawaban yang ia terima bukan dalam kata-kata, tetapi dalam sorakan panjang dan tepuk tangan yang menggema. Seolah kota itu sendiri menjawab bukan dengan kepastian, tapi dengan harapan. Langkah Zoran Mamdani menuju panggung pemilihan wali kota New York City tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia datang di tengah panggung nasional yang masih terguncang oleh jejak panjang. Donald Trump, sosok yang pernah menempati Gedung Putih, mengacak-acak norma politik Amerika, dan membelah bangsa ke dalam dua kubu yang semakin sulit didamaikan. Sejak kekalahannya di Pilpres, Trump tak pernah benar-benar pergi. Ia menjadi semacam bayangan panjang yang menggantung di atas setiap percakapan politik, setiap rapat Dewan Kota, bahkan setiap unggahan TikTok bertema masa depan Amerika. Disinilah letak tantangan dan sekaligus kekuatan Mamdani. Ia tidak mencoba menjauh dari percakapan nasional, tetapi masuk ke dalamnya dengan gaya yang jauh dari keras kepala khas politikus senior. Ia tidak menghujat Trump dengan cara tradisional, yang cenderung memicu reaksi balik. Sebaliknya, ia membingkai masalah dengan memusatkan sorotan pada luka sosial yang memperparah polarisasi bangsa, luka yang, menurutnya, bukan dimulai oleh Trump, tetapi dimanfaatkan olehnya. Dalam salah satu debat forum warga di Bronx, ketika ditanya soal retorika Trump yang rasis dan misoginis, Mamdani menjawab dengan suara tenang, "Trump bukan penyebab gejala dari sistem yang selama puluhan tahun gagal memenuhi janji-janji dasarnya. Jika kita ingin menyembuhkan bangsa ini, kita harus berhenti merawat ilusi bahwa yang kita lawan hanyalah satu orang." Jawaban itu menuai tepuk tangan panjang. Ia tidak mengobarkan kebencian. Ia memantik kesadaran. Dan itulah yang membuat banyak orang membandingkan Mamdani dengan Barack Obama di masa awal kemunculannya, saat pidato-pidato Obama masih penuh idealisme dan bahasa rekonsiliasi. Tapi Mamdani membawa sesuatu yang berbeda.
ia tidak hanya berbicara soal harapan, ia membawanya dalam bentuk kebijakan konkret yang terdengar berani bahkan untuk Partai Demokrat sendiri. Sebagian media menyebutnya Obama baru dengan darah akar rumput. Namun perbedaan mencolok segera terlihat. Jika Obama sering berbicara dari podium-podium besar, Mamdani lebih sering duduk di lantai karpet apartemen kecil untuk mendengarkan para pekerja migran berbicara dalam bahasa ibu mereka. Jika Obama unggul dalam elegansi dan diplomasi, Mamdani lebih suka langsung ke pokok permasalahan. Pajak kekayaan, sistem penjara massal, kekerasan polisi, dan ketimpangan upah. Namun tidak semua orang menyambut pendekatan ini dengan tangan terbuka. Di tengah naiknya kembali ambisi politik Trump dan faksi sayap kanan yang terus membesar, pencalonan Mamdani dianggap oleh sebagian kalangan sebagai terlalu progresif, terlalu cepat. Bahkan dari dalam tubuh Partai Demokrat sendiri, muncul kekhawatiran bahwa sosok seperti Mamdani akan menyulut perpecahan baru di tengah partai yang sudah kesulitan bersatu melawan kekuatan Republik. Senator moderate dari New York, dalam sebuah wawancara dengan NBC News, menyatakan secara halus, "Saya menghargai semangat anak muda seperti Mamdani, tapi kita juga harus berhati-hati, jangan sampai membakar jembatan yang masih kita butuhkan." Pernyataan itu dengan cepat mendapat reaksi tajam di media sosial, terutama dari para pendukung Mamdani yang menganggapnya simbol sikap elit politik yang merasa terancam dengan munculnya wajah-wajah baru yang membawa energi segar dan tuntutan nyata. Zohran tidak menanggapi komentar tersebut secara langsung, tapi dalam kampanye berikutnya di Flatbush, ia mengeluarkan kalimat yang terasa sebagai sindiran halus. "Kita tidak perlu menyeberangi jembatan lama yang dibangun dari kompromi atas rasa takut. Kita bisa membangun jalan baru bersama dari keyakinan bahwa keadilan tidak perlu ditunda." Pencalonan Mamdani juga membawa angin baru dalam diskursus lintas partai. Di tengah frustrasi pemilih Republik moderat terhadap arah ekstrem partainya, serta kekecewaan Demokrat progresif terhadap pemimpin partai yang dianggap terlalu sentris, Mamdani muncul sebagai wajah alternatif. Ia tidak mendaku diri sebagai tokoh pemersatu. Namun justru karena kejujurannya, beberapa pemilih mulai percaya padanya lebih daripada kandidat lama yang penuh kalkulasi politik dalam jajak pendapat internal Partai Demokrat yang dilakukan oleh Public Policy Polling dan dirilis secara terbatas pada awal musim semi. Mamdani mendapatkan dukungan signifikan dari pemilih berusia di bawah 35 tahun, serta minoritas Latin dan Asia Amerika. Menaknya, sekitar 11% pemilih yang menyatakan diri sebagai independen konservatif juga menyatakan ketertarikan terhadap visinya angka yang kecil. Tapi, cukup mengejutkan dalam peta politik New York yang sangat terpolarisasi. Seorang pensiunan polisi dari Staten Island, dalam wawancara dengan The Guardian, berkata, "Saya tidak setuju dengan semua idenya, tapi setidaknya dia tidak membohongi saya. Saya bisa lihat matanya dan tahu dia tidak main-main." Momentum ini tidak lepas dari pengaruh media sosial yang menjadi arena utama kampanye Mamdani. Tidak seperti politisi tradisional yang bergantung pada debat televisi atau siaran pers, Mamdani dan timnya mengubah algoritma menjadi senjata. Video berdurasi 60 detik tentang mengapa New York butuh kontrol sewa yang ketat disandingkan dengan gambar-gambar rumah kosong milik konglomerat asing langsung menarik simpati dan amarah warganet. Ini bukan hanya soal kebijakan, ini soal siapa yang punya kota ini, ujar Mamdani dalam salah satu video kampanye yang ditonton lebih dari 3 juta kali di Instagram Teheran. Jika The New York Times menulis editorial yang menyebutnya sebagai wajah baru dari strategi politik digital yang otentik dalam era di mana warga semakin skeptis terhadap politik. Mamdani menyadari bahwa kemenangan bukan hanya ditentukan di bilik suara, tetapi juga di kolom komentar dan tagar yang menggema. Namun, semua ini tidak datang tanpa risiko. Company Digital juga berarti paparan serangan yang lebih intens. Akun-akun anonim mulai menyebarkan disinformasi, menyerang latar belakang agamanya, bahkan mempertanyakan loyalitasnya sebagai warga negara. Isu bahwa ia mendukung pembubaran kepolisian dijadikan senjata oleh kelompok konservatif. Namun di setiap serangan itu, Mamdani kembali ke pendekatan dasarnya, menjelaskan, tidak menghindar. Dalam satu sesi siaran langsung Instagram, seorang penonton bertanya, "Apakah Anda ingin menghapus polisi?" Zohran menjawab tanpa ragu, "Saya ingin masyarakat aman. Itu artinya kita harus investasi lebih besar di sekolah, pekerjaan, dan kesehatan mental. Jika Anda pikir keamanan hanya soal menambah polisi, maka Anda tidak melihat akar masalahnya." Jawaban itu dibagikan ulang lebih dari 50.000 kali menjadi simbol keberanian yang jujur, sekaligus strategi retoris yang cerdas. Di tengah bayangan Trump yang masih menguat dan kenangan akan Obama yang masih membekas, Mamdani tidak berusaha menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Justru karena itulah, ia menjadi magnet bagi mereka yang mulai kehilangan arah baik
yang kecewa terhadap sistem lama, maupun yang takut pada sistem baru yang belum mereka pahami. Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah Mamdani bisa menjadi wali kota, tapi apakah Amerika siap menerima seseorang yang tak hanya berbeda, tapi juga menantang cara lama melihat kepemimpinan. Langkah Zohran Mamdani menuju panggung pemilihan wali kota New York City tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia datang di tengah panggung nasional yang masih terguncang oleh jejak panjang. Donald Trump, sosok yang pernah menempati Gedung Putih, mengacak-acak norma politik Amerika, dan membelah bangsa ke dalam dua kubu yang semakin sulit didamaikan. Sejak kekalahannya di Pilpres, Trump tak pernah benar-benar pergi. Ia menjadi semacam bayangan panjang yang menggantung di atas setiap percakapan politik, setiap rapat dewan kota, bahkan setiap unggahan TikTok bertema masa depan Amerika. Disinilah letak tantangan dan sekaligus kekuatan Mamdani. Ia tidak mencoba menjauh dari percakapan nasional, tetapi masuk ke dalamnya dengan gaya yang jauh dari keras kepala khas politikus senior. Ia tidak menghujat Trump dengan cara tradisional, yang cenderung memicu reaksi balik. Sebaliknya, ia membingkai masalah dengan memusatkan sorotan pada luka sosial yang memperparah polarisasi bangsa, luka yang, menurutnya, bukan dimulai oleh Trump, tetapi dimanfaatkan olehnya dalam salah satu debat forum warga di Bronx. Ketika ditanya soal retorika Trump yang rasis dan misoginis, Mamdani menjawab dengan suara tenang, Trump bukan penyebab gejala dari sistem yang selama puluhan tahun gagal memenuhi janji-janji dasarnya. Jika kita ingin menyembuhkan bangsa ini, kita harus berhenti merawat ilusi bahwa yang kita lawan hanyalah satu orang. Jawaban itu menuai tepuk tangan panjang. Ia tidak mengobarkan kebencian, ia memantik kesadaran, dan itulah yang membuat banyak orang membandingkan Mamdani dengan Barack Obama di masa awal kemunculannya, saat pidato-pidato Obama masih penuh idealisme dan bahasa rekonsiliasi. Tapi Mamdani membawa sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya berbicara soal harapan, ia membawanya dalam bentuk kebijakan konkret yang terdengar berani. Bahkan untuk Partai Demokrat sendiri, sebagian media menyebutnya Obama baru dengan darah akar rumput. Namun perbedaan mencolok segera terlihat. Jika Obama sering berbicara dari podium-podium besar, Mamdani lebih sering duduk di lantai karpet apartemen kecil untuk mendengarkan para pekerja migran berbicara dalam bahasa ibu mereka. Jika Obama unggul dalam elegansi dan diplomasi, Mamdani lebih suka langsung ke pokok permasalahan. Pajak kekayaan, sistem penjara massal, kekerasan polisi, dan ketimpangan upah. Namun tidak semua orang menyambut pendekatan ini dengan tangan terbuka. Di tengah naiknya kembali ambisi politik Trump dan faksi sayap kanan yang terus membesar, pencalonan Mamdani dianggap oleh sebagian kalangan sebagai terlalu progresif, terlalu cepat. Bahkan dari dalam tubuh Partai Demokrat sendiri, muncul kekhawatiran bahwa sosok seperti Mamdani akan menyulut perpecahan baru di tengah partai yang sudah kesulitan bersatu melawan kekuatan Republik. Senator moderat dari New York, dalam sebuah wawancara dengan NBC News, menyatakan secara halus, "Saya menghargai semangat anak muda seperti Mamdani, tapi kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai membakar jembatan yang masih kita butuhkan." Pernyataan itu dengan cepat mendapat reaksi tajam di media sosial, terutama dari para pendukung Mamdani yang menganggapnya simbol sikap elit politik yang merasa terancam dengan munculnya wajah-wajah baru yang membawa energi segar dan tuntutan. Nyata, Zohran tidak menanggapi komentar tersebut secara langsung, tapi dalam kampanye berikutnya di Flatbush, ia mengeluarkan kalimat yang terasa sebagai sindiran halus. Kita tidak perlu menyeberangi jembatan lama yang dibangun dari kompromi atas rasa takut. Kita bisa membangun jalan baru bersama dari keyakinan bahwa keadilan tidak perlu ditunda. Pencalonan Mamdani juga membawa angin baru dalam diskursus lintas partai. Di tengah frustrasi pemilih Republik moderat terhadap arah ekstrim partainya, serta kekecewaan Demokrat progresif terhadap pemimpin partai yang dianggap terlalu sentris, Mamdani muncul sebagai wajah alternatif. Ia tidak mendaku diri sebagai tokoh pemersatu, namun justru karena kejujurannya, beberapa pemilih mulai percaya padanya lebih daripada kandidat lama yang penuh kalkulasi politik. Dalam jajak pendapat internal Partai Demokrat yang dilakukan oleh Public Policy Polling dan dirilis secara terbatas pada awal musim semi, Mamdani mendapatkan dukungan signifikan dari pemilih berusia di bawah 35 tahun, serta minoritas Latin dan Asia Amerika. Menurut sekitar 11% pemilih yang menyatakan diri sebagai independen konservatif, juga menyatakan ketertarikan terhadap visinya angka yang kecil, tapi cukup mengejutkan dalam peta politik New York yang sangat terpolarisasi. Seorang di tengah bayangan Trump yang masih menguat dan kenangan akan Obama yang masih membekas, Mamdani tidak berusaha menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Justru karena itulah, ia menjadi magnet bagi mereka yang mulai kehilangan arah, baik yang kecewa terhadap sistem lama, maupun yang takut pada sistem baru yang belum mereka pahami.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Mamdani bisa menjadi wali kota, tapi apakah Amerika siap menerima seseorang yang tak hanya berbeda, tapi juga menantang cara lama melihat kepemimpinan.